Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, cahaya putih dan bayangan masih terlihat sedikit ilusi. Seluruh tubuh diuraikan oleh cahaya putih, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya putih suci, yang terlihat sangat sakral. Hal yang paling istimewa adalah bahwa meskipun cahaya putih dan bayangan tidak nyata, mereka tidak buram. Dari penampilan, mereka terlihat persis seperti Chu Xingyun. Melihat patung ini yang dibentuk oleh cahaya putih yang kental, sepertinya jiwa suci perang, Chu Xingyun tidak bisa menahan ledakan sukacita. Meskipun ini hanya roh pertempuran paling dasar dari Baimang, tetapi Anda tahu. Chu Xingyun mengambil hari ini untuk menyingkatnya. Anda tahu, jiwa Baimang yang sama, Yelan dan tim mereka butuh 1 bulan penuh untuk akhirnya mengembun. Meskipun jiwa perang Baimang masih lemah, ada jiwa perang dan tidak ada jiwa perang, perbedaannya sangat besar. Dalam keadaan tanpa roh perang, setiap kali Anda membunuh binatang jiwa tulang, itu sangat sulit, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dibunuh oleh binatang jiwa tulang. 5 rekan satu tim yang terbunuh oleh Yelan dibunuh oleh jiwa tulang tanpa memadatkan jiwa perang. Setelah Anda memiliki jiwa perang, semuanya jauh lebih sederhana, setidaknya, bahayanya tidak begitu tinggi. Fungsi terbesar dari Soul of War adalah untuk berkomunikasi dengan jalan dan menarik kekuatan jalan untuk meningkatkan serangan. Selain itu, setelah memiliki jiwa perang, Anda dapat memadatkan api jiwa perang dan menghaluskan tulang roh untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan kekuatan dan kekuatan tubuh. Chu Xingyun menemukan sudut yang relatif terpencil dan duduk meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan 5 tulang roh putih seperti batu giok. Sepanjang hari, Chu Xingyun membunuh ratusan kambing tulang, dan kemudian mengembun 5 tulang roh. Yang paling dilebih-lebihkan adalah bahwa dari 5 keping tulang roh ini, 2 di antaranya diperoleh ketika binatang jiwa tulang pertama terbunuh. Dengan kata lain, ratusan kambing tulang yang dibunuh oleh Chu Xingyun hari ini hanya memadatkan 3 tulang jiwa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun dengan tenang turun dan duduk di tanah, tangan kanannya keluar dengan lembut, api putih naik dari telapak tangan kanan Chu Xingyun. Dengan lembut mengambil tulang roh dan meletakkannya di api jiwa perang putih di tangan kanan. Segera setelah tulang roh bersentuhan dengan api jiwa putih, tulang roh seperti batu giok perlahan menghilang, berubah menjadi jejak energi, bergabung ke dalam api jiwa, dan memasuki tubuh Chu Xingyun. Tanpa bimbingan yang disengaja, segera setelah kabut dingin memasuki tubuh Chu Xingyun, itu mengikuti meridian dan menyebar tanpa hambatan menuju anggota tubuh dan sel-sel tubuh. Peras pengotor dan bergabung. Pemurnian. Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan bahwa dengan menghilangkan kotoran ini, tulang dan vena telah berubah secara dramatis. Tulang menjadi lebih putih dan lebih bercahaya, dan cahaya pelembab dari tulang yang samar-samar terlihat samar. Vena dan vena juga menjadi lebih kuat, dan setiap gerakan mengandung kekuatan besar. Dengan napas lega, Chu Xingyun merentangkan tangannya, dan tiba-tiba, suara tulang berderak-berdering dari setiap sendi di seluruh tubuh. Hanya sepotong tulang jiwa yang menyatu, tetapi kekuatan tubuh Chu Xingyun sangat meningkat, dan pertahanan dan kekuatannya meningkat dengan gila. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun tidak berhenti di situ, tetapi terus mengambil tulang jiwa kedua dan mulai memperbaikinya. Setelah memurnikan 5 tulang jiwa berturut-turut, Chu Xingyun hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Kekuatan tubuh dan kekuatan yang dimilikinya sangat meningkat. Meskipun belum diukur secara akurat, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa banyak peningkatannya, tetapi diperkirakan setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kekuatan mencapai Kaisar Zun, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan itu sulit. Jika Anda terus bertahan di dunia Qian Kun, bahkan selama 1000 tahun, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 10%. Tetapi di medan perang kuno ini, hanya dalam 1 hari, Chu Xingyun tidak hanya memiliki jiwa perang, tetapi juga meningkatkan kekuatan keseluruhannya sekitar 30%, yang pasti 1000 mil. Jika meningkat pada tingkat ini, tidak akan butuh bertahun-tahun sebelum dapat menghadapi Di Tianyi tanpa jatuh ke angin. Namun, Chu Xingyun juga tahu bahwa ini masalahnya, pada awalnya, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Namun, ketika kekuatan meningkat, kecepatan dan kesulitan peningkatan akan meningkat secara eksponensial. Apalagi setelah mencapai level tertentu, kecepatannya lambat hingga batasnya. Chu Xingyun tahu bahwa tidak peduli apapun masa depan, kecepatan kultivasi akan melambat, ia harus bekerja keras. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin tidak berhasil. Tetapi jika Anda tidak bekerja keras, Anda pasti akan gagal. Dengan gigitan yang tajam, Chu Xingyun berdiri, mengambil pisau liar besar di sampingnya, dan berjalan menuju kedalaman hutan belantara berbatu. Setelah memotong ratusan kambing kerangka, Chu Xingyun sudah akrab dengan binatang jiwa tulang semacam ini.
Kambing kerangka sangat kuat. Sekali dipukul kepalanya, bahkan Kaisar Zun bisa terbunuh di tempat. Namun, meskipun kambing kerangka kuat, ukurannya relatif besar, sangat canggung, dan sangat lambat saat menyerang dan bertahan. Namun, Chu Xingyun sebelumnya, kecepatan, bahkan lebih lambat dari kambing kerangka, jadi, bahkan jika Anda tahu kekurangan kambing kerangka tidak ada cara yang baik. Tapi sekarang berbeda. Setelah fisik dan kekuatan diperkuat oleh tulang roh, Chu Xingyun tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga kecepatan. Dengan sampul rumput liar, Chu Xingyun menyelinap jauh ke sisi kambing kerangka dari belakang. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun tiba-tiba keluar dari rumput, menebas 2 pisau, memotong tulang leher serviks kambing skeletal, langsung memotong tulang leher serviks kambing skeleton, membunuhnya secara instan. Setelah berputar-putar di antara tubuh dan memastikan bahwa tidak ada tulang roh yang terkondensasi di tanah, segera setelah Chu Xingyun jatuh ke tanah, dia kembali bersembunyi di rumput dan menyelinap ke arah kambing tulang berikutnya. Di padang belantara berbatu, tanah ditutupi dengan rumput, dan Chu Xingyun hanya perlu menekuk tubuhnya di tengah, dan dia bisa menggunakan rumput untuk menutupi dan menyelinap pergi. Di bawah penutup malai seberacun, tidak ada metode deteksi yang dapat melampaui 100 meter. Karena itu, ketika menyelinap ke kambing tulang sepenuhnya, bahkan jika kambing tulang sadar, sudah terlambat. Mengandalkan kecepatan kambing kerangka, begitu Chu Xingyun mendekatinya, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah membunuh 10 kambing kerangka berturut-turut, akhirnya, tulang roh kristal lain terkondensasi. Tidak berani lalai, Chu Xingyun mengumpulkan api jiwa untuk pertama kalinya, memurnikan tulang roh dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Merasakan perasaan diperkuat terus-menerus, Chu Xingyun hampir mengerang dengan nyaman. Mulai sekarang, penyesalan Chu Xingyun. Saya tahu bahwa tulang roh ini sangat penting, pada saat itu, perlu untuk menyimpan beberapa, tetapi tidak banyak, bahkan jika ada puluhan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda tidak menyesalinya. Anda masih bisa mendapatkannya jika Anda tidak memiliki tulang roh. Tapi begitu inti binatang bintang itu terlewatkan, itu mungkin bukan yang kedua dalam seumur hidup. Di antara ngebut, 1 tulang demi 1 kambing, jatuh ke tangan Chu Xingyun tanpa perlawanan, 1 demi 1 tembakan jiwa, 1 demi 1 ke tubuh Chu Xingyun, ke dalam putih di tengah-tengah jiwa perang. Akhirnya, ketika Chu Xingyun memenggal 100 kambing lagi, di lautan pengetahuan, cahaya bintang putih mengembun di antara roh pertempuran Baimang yang menggembung. Perhatikan baik-baik, cahaya bintang berwarna putih, seperti kunang-kunang, berputar-putar di sekitar jiwa perang. Pada saat yang sama, pita putih samar juga muncul di luar tubuh Chu Xingyun, berputar-putar santai di sekitar tubuh Chu Xingyun. Jiwa perang 1 bintang. Melihat cahaya bintang dengan gembira, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam bersukacita. Di antara suka dan duka, kicauan merdu terdengar tidak jauh dari sana. Memalingkan kepalanya dengan takjub, yang dilihatnya adalah seekor kambing mini kerangka dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan panjang sekitar 3 atau 4 meter muncul 100 meter jauhnya. Pada saat ini, mata kambing tulang bersinar dengan api jiwa putih, menatap lurus ke arah Chu Xingyun, 4 kuku, dan terus-menerus memetik tanah di bawah kakinya, tampaknya ia dapat bergegas kapan saja. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening. Apa yang terjadi, kambing kerangka, apakah ada anak yang mengatakan itu? Tidak, jika itu adalah anak, itu pasti sangat lemah, tetapi kambing tulang ini memancarkan paksaan yang menakutkan, kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada kambing tulang besar itu. Selama analisis cepat, kambing mini kerangka di sisi yang berlawanan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tubuh langsung berubah menjadi cahaya putih, dan bergegas menuju Chu Xingyun. Sebelum dia bisa memahami detail lawannya, Chu Xingyun tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia melompat tiba-tiba dan melompati tubuh, membiarkan tulang kambing melewati tabrakan yang sengit. Setelah menghantam langit, kambing kerangka itu mendarat di keempat kuku kakinya, dan tubuhnya meluncur miring ke tanah, memutar kepalanya dengan fleksibel dan menatap Chu Xingyun, yang jatuh dari langit. Mengernyit, Chu Xingyun tahu bahwa kambing tulang ini jelas bukan kambing tulang biasa. Meskipun angkanya jauh lebih kecil, tetapi kekuatannya tidak berkurang tetapi meningkat, kecepatan meningkat oleh dinding. Saya tidak tahu berapa kali. Tidak mengherankan, ini harus menjadi elit dari kambing kerangka. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, hampir mustahil untuk membuat trik. Untuk memenangkan lawan, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan nyata. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengepalkan pisau perang di tangan kanannya, dan kemudian bergegas menuju kambing bertulang dengan kecepatan penuh di antara kakinya. Menghadapi Chu Xingyun bergegas dengan kecepatan penuh, kambing tulang tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan sepasang tanduk tajam mengarah ke Chu Xingyun. Kambing tulang, dengan berani menghadap Chu Xingyun, meluncurkan serangan. Di antara berjalannya kekerasan, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan akhirnya, mengawasi jarak antara kedua sisi memasuki kisaran 100 meter, saat berikutnya. Chu Xingyun melangkah keluar, di antara cahaya putih yang berkedip, Chu Xing awan menghilang.
Langkah seketika si Zankong, Chu Xingyun langsung muncul di sisi elit kambing kerangka, dan pisau liar besar di tangannya sangat terpotong di tulang rusuk kambing kerangka. Kapan? Didentang sengit, salah satu tulang kambing kerangka dipotong oleh Da Huang Dao langsung. Awalnya, Chu Xingyun berniat untuk dipenggal dengan pisau, tetapi elit kerangka kambing itu terlalu cepat dan, sepasang tanduk panjang yang tajam, membentang di antara belakang, menghalangi rute pisau liar Chu Xingyun. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun hanya bisa meninggalkan tulang belakang leher dan memilih tulang rusuk sebagai sasarannya. Segera kedua belah pihak berbalik lagi, saling berhadapan. Melihat elit dengan tulang rusuk yang patah, tetapi masih keras kepala, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus membuat keputusan cepat. Meskipun terus menggiling, Chu Xingyun juga dapat membunuh kerangka elit ini, tetapi butuh terlalu banyak waktu, energi, dan kekuatan fisik. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, jadi, efisiensi lebih penting daripada apapun. Chu Xingyun memadatkan pikirannya dan merasakan kekuatan dunia mayat hidup dalam kekosongan. Itu benar, untuk membuat keputusan cepat, Chu Xingyun harus menggunakan kekuatan dunia lagi. Dengan hanya sedikit induksi, Chu Xingyun merasakan keberadaan dunia mayat hidup. Dibandingkan dengan terakhir kali, kapal perang hantu yang dibuat oleh dunia mayat hidup lebih dekat ke sini. Ketika kekuatan dunia dirangsang, dalam kilatan cahaya multiwarna diproyeksikan dari dunia mayat hidup itu, membentang ratusan juta mil, dan menembak ke arah medan perang kuno. Pada saat yang sama, di atas medan perang kuno, langit Chu Xingyun ada di atas bintang yang menyilaukan menyala, dan kemudian sinar cahaya berwarna-warni turun dari langit dan langsung jatuh ke tubuh Chu Xingyun. Seluruh tubuh memancarkan cahaya warna-warni, Chu Xingyun Chang mengambil napas dan menyuntikkan kekuatan dunia ke dalam Da Huang Dao di tangannya. Dengan suntikan kekuatan dunia, pedang besar secara bertahap menyala, memancarkan cahaya redup, seperti matahari terbenam di sungai yang panjang. Potong. Melangkah satu langkah, Dewa Langit diluncurkan secara instan, dan Chu Xingyun muncul di depan elit domba tulang dalam sekejap. Bilah cahaya redup melintas, langsung membelah kepala kambing elit. The Great Wild Knife lewat, dan setengah dari kepala elit kambing kerangka terbang sebagai tanggapan terhadap pisau, benar-benar tidak mampu menolak. Tubuh bergetar, dan tubuh kerangka elit akhirnya jatuh ke tanah. Mengangguk dengan kepuasan, seperti yang diharapkan. Seperti yang diduga Chu Xingyun, kekuatan dunia dapat menggantikan kekuatan jiwa perang untuk menggerakkan pisau liar yang hebat ini. Tidak hanya itu dapat didorong, tetapi tidak akan memiliki reaksi balik, serta efek samping. Hanya saja kekuatan dunia tidak tersedia untuk semua orang, juga tidak bisa dipinjam begitu saja. Yang disebut tidak lebih dari 3, dalam sehari, berapa kali kekuatan dunia digunakan tidak bisa melebihi 3. Penggunaan kekuatan dunia yang berlebihan dan sering akan menyebabkan kerusakan tertentu pada dunia. Jika terlalu sering, seluruh dunia dapat runtuh dan hancur. Tentu saja, selama kontrolnya baik, semuanya tidak menjadi masalah, dan kekuatan dunia akan secara otomatis pulih. Jika Anda hanya menggunakan kekuatan dunia 3 kali sehari, itu tidak memiliki efek negatif di satu sisi dunia, tetapi merupakan latihan yang sangat baik. Meskipun dia menggunakan kekuatan dunia untuk membunuh tulang elit, itu agak tak terkalahkan, tapi Chu Xingyun tidak peduli. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda ke titik di mana Anda dapat bersaing dengan Kaisar Tianyi dalam waktu singkat, maka Anda harus memperhatikan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi penanaman, keberadaan kerangka elit hanya bisa cepat dan tidak boleh ada penundaan. Berdiri diam-diam di depan mayat kambing kerangka, Chu Xingyun menunggu jiwa perang bergabung ke tubuhnya. Pada saat ini, Chu Xingyun penasaran, sebagai kerangka elit, apa yang akan berbeda setelah jiwanya diintegrasikan ke dalam jiwa perang. Sambil menunggu, cahaya putih menyala tiba-tiba naik dari tubuh kambing kerangka. Tampak tertegun, tulang-tulang elit kerangka tidak menghilang, dan di atas setiap tulang, cahaya putih naik. Di bawah kondensasi cahaya putih, angin puyuh cahaya putih dengan cepat terbentuk, berputar dengan keras di sekitar mayat elit kerangka. Di bawah tatapan Chu Xingyun, di antara rotasi angin puyuh cahaya putih, senjata tulang seperti pedang muncul di tengah angin puyuh putih. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah pedang pertempuran, bilahnya panjang dan sempit, dan terlihat sangat tajam. Pada ujung bilah panjang dan sempit adalah pegangan panjang yang bisa dipegang oleh kedua tangan. Seluruh pedang bersinar putih, seolah diukir dari batu giok putih, memancarkan kilau berkilau. Ketika cahaya putih meraung, kerangka elit kerangka secara bertahap berubah menjadi cahaya putih, membentuk cahaya putih angin puyuh, dan akhirnya terkondensasi menjadi pedang yang sangat tajam ini. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun memegang pedang tulang di tangannya. Saat berikutnya, angin puyuh cahaya putih berputar lebih keras, berubah menjadi tornado, bersiul ke pedang. Melihat pedang perang yang aneh ini seluruhnya terbuat dari elit kerangka, tidak ada keraguan bahwa pedang ini terbuat dari esensi seluruh tubuh elit kerangka. Bahkan roh perang yang seharusnya diintegrasikan ke dalam tubuh Chu Xingyun diringkas menjadi bagian dari pedang perang ini, dan tidak terintegrasi ke dalam tubuh Chu Xingyun. Mengamati pedang di tangannya dengan cermat, jelas bahwa pedang ini sangat tajam dan kuat, tetapi tidak ada fitur lain di luar itu.
Memasukkan energi dan memasuki jiwa perang tidak dapat menginspirasi efek dan karakteristik apapun. Tampaknya tidak ada karakteristik lain selain soliditas dan ketajaman. Setelah pengujian selama 3 jam penuh, Chu Xingyun masih tidak mengerti fitur khusus dari pedang ini. Dengan putus asa, Chu Xingyun harus meletakkan pedang batu giok tulang ini ke dalam ruang dimensi, dan kemudian mempelajarinya nanti. Pada bulan berikutnya, Chu Xingyun berkeliaran di padang belantara batu, dan menyembelih kambing tulang dalam hiruk-pikuk. Selama proses budidaya, Chu Xingyun, yang merupakan kerangka elit mungil, juga telah mengalami puluhan kali. Dalam setiap pertemuan, Chu Xingyun akan segera menarik kekuatan dunia dan membunuhnya dengan pisau. Untuk efisiensi, Chu Xingyun tidak bisa peduli tentang hal lain. 10.000 mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Chu Xingyun ingin tenang dan berlatih, maka latihan pasti akan menjadi kendo, bukan kendo. Jadi, untuk saat ini, semuanya tentang efisiensi. Dalam sebulan ini cepat berlalu. Dalam sebulan, Chu Xingyun telah membunuh 16 kerangka elit. Adapun kambing kerangka biasa, Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak yang terbunuh. 16 elit tulang membawa Chu Xingyun 16 baju besi dan alat pelindung berbentuk aneh. Sayangnya, Chu Xingyun belum mempelajari penggunaan jas giok tulang ini. Dalam sebulan, Chu Xingyun telah memperoleh lebih dari 300 buah tulang roh, yang telah disempurnakan oleh Chu Xingyun. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, kekuatan dan kekuatan fisik Chu Xingyun setidaknya 2 kali lipat, dan kemajuannya sangat bagus. Seperti 2 orang. Sebulan kemudian, jiwa Bai Xingyun dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut sudah sangat jelas. Di bawah cahaya putih, 9 lampu mirip kunang-kunang beredar di sekitar rumah-rumah perang putih. Setelah sebulan kerja keras, Chu Xingyun akhirnya mengolah Bai Mang Soul menjadi 9 Stars, dan selanjutnya, Anda dapat meningkatkan Soulman menjadi Green Mang Soul. Namun, bagian yang paling menuntut dari medan perang Taiko adalah bahwa jika Anda ingin menerobos rumah-rumah hijau, Anda hanya dapat menyerap kekuatan jiwa hijau. Karena itu, roh perang yang telah tiba di White Star 9 Stars, bahkan jika mereka membantai ratusan juta kambing bertulang, mereka tidak akan menaikkan level 1 bintang. Untuk Chu Xingyun saat ini, satu-satunya keuntungan dari terus membunuh Skeletal Goat adalah Spirit Bond, tapi ini jelas bukan yang diinginkan Chu Xingyun. Jika Anda ingin menerobos ke Green Mansions of War, dan atas dasar ini terus dipromosikan menjadi Green Mansions 1 Star War Soul, Green Mansions 2 Star War Soul, Anda hanya dapat meninggalkan padang belantara batu, pergi ke daerah yang lebih berbahaya, dan membunuh gurun yang lebih kuat. Binatang itu akan melakukannya. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun berhenti tinggal. Setelah menarik keluar peta untuk menentukan arah, ia meninggalkan belantara batu untuk pertama kalinya dan melaju menuju hutan gas beracun. Di hutan gas beracun, ada binatang buas yang lebih kuat dari binatang jiwa tulang, binatang jiwa mayat. Yang disebut binatang jiwa tulang mengacu pada binatang buas liar yang dagingnya telah membusuk, hanya menyisakan tulang putih. Binatang yang disebut mayat jiwa mengacu pada binatang buas liar yang masih utuh, sangat kuat, sekuat sapi, dan bertahan melawan tirani. Jiwa tulang tidak hanya kambing pengangkut tulang, tetapi juga kuda pengangkut tulang dan serigala pembawa tulang. Namun, untuk efisiensi, Chu Xingyun hanya memilih kambing kerangka untuk memulai. Begitu juga dengan jiwa jenazah-jenazah, ada banyak jenis, dan Chu Xingyun terpilih, itu disebut jenazah jiwa King Kong. Jenazah yang disebut jenazah King Kong sebenarnya merujuk pada jenazah pertempuran klan kera besar. Alasan mengapa saya memilih Soul King Kong adalah karena Chu Xingyun relatif memahami karakteristik dan karakteristik kera besar. Faktanya, Yuan Hong adalah klan kera besar. Begitu darah kemarahan dan tubuh kera iblis dirangsang, orang ini langsung berubah menjadi kera raksasa kuno, yang mengagumkan dan tak terhentikan. Terlebih lagi, Chu Xingyun dan Yuan Hong telah berlatih satu sama lain selama ini, dan mereka sangat akrab dan akrab satu sama lain. Keluarga kera besar adalah raja di hutan, terutama di hutan primitif, bahkan harimau dan macan tutul hanya dapat direduksi menjadi mainan keluarga kera besar. Hal yang sama berlaku untuk jiwa mayat King Kong, yang tinggal di hutan beracun di medan perang Taiko. Hutan gas beracun, seperti namanya, adalah hutan primitif penuh gas yang sangat beracun. Belum lagi bahwa jenazah yang menakutkan, King Kong, bahkan gas yang sangat beracun merasuki hutan, sudah cukup untuk memblokir sebagian besar penjelajah dari hutan. Namun, Chu Xingyun memiliki prasasti kuno yang sangat beracun, benar-benar mengabaikan malai seberacun dan roh jahat. Jiwa mayat tak terkalahkan yang dimiliki Raja Kong, Chu Xingyun tahu betul, jadi. Berjalan terus Chu Xingyun malu, tidak menempatkan jiwa mayat King Kong sama sekali di matamu. Namun, ketika Chu Xingyun akhirnya memasuki hutan gas dan bertemu dengan jenazah jiwa King Kong, ia tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatu tampak berbeda dari apa yang ia pikirkan. Jiwa mayat King Kong tidak sekuat dan setinggi Yuan Hong, tetapi fleksibilitas dan kecepatannya datang dan pergi berkali-kali lipat dari Yuan Hong. Jiwa mayat King Kong adalah sekitar 3 meter, dan bergerak cepat, seperti angin, dan palu tulang di tangannya melambai dan merengek.
Cobalah untuk menggunakan dahuang dao dan palu untuk membuat 2 pukulan. Meskipun dahuang dao dapat meninggalkan tebasan yang jelas pada palu tulang, karena kekuatan Chu Xingyun tidak cukup, ia tidak dapat secara langsung menghancurkan palu. Di antara hutan-hutan primitif, jiwa mayat King Kong terus meminjam dari pohon-pohon di sekitarnya seolah-olah memproyeksikan seperti proyektil. Ketika ada kesempatan, dia akan melompat di depannya. Tahan, dengan hanya 3 palu berat yang tersumbat, lengan Chu Xingyun terasa sakit dan dia mundur tak terkendali. Tapi Chu Xingyun ingin pergi, tetapi jiwa mayat King Kong tidak ingin membiarkannya pergi. Dia melompat sepanjang jalan di antara pohon-pohon, menjerat Chu Xingyun dengan kematian, dan tidak akan membiarkannya pergi. Selama Chu Xingyun memprovokasi kekuatan dunia, ia benar-benar dapat melawan jenazah ini, Raja Kong, dan bahkan memenangkan pertempuran dan membunuhnya. Namun, tidak sulit untuk membunuh jiwa mayat ini King Kong, tetapi dalam kasus jiwa mayat lainnya King Kong tertarik, Chu Xingyun tidak akan dapat mengemasnya. Oleh karena itu, selama pelarian yang menakutkan, Chu Xingyun hanya menolak tetapi tidak melawan balik. Dalam hal apapun, tinggalkan hutan gas beracun ini terlebih dahulu dan kemudian bicarakan tentang yang lain. Berlari sepanjang jalan, jiwa mayat King Kong meraung lagi dan lagi, mengejar. Untungnya, Chu Xingyun baru saja memasuki hutan gas beracun, tidak dalam. Begitu cepat, Chu Xingyun melompat keluar dari hutan gas. Yelan, lihat itu, apakah itu Chu Xingyun? Diam-diam merasa lega, Chu Xingyun hendak berdiri dan memobilisasi kekuatan dunia untuk memangkas jiwa mayat King Kong di tempat tidak jauh di depannya, sebuah suara manusia datang. Dalam suara tajam memecahkan langit, sesosok ramping melaju seperti angin, dan melewati Chu Xingyun langsung. Memutar kepalanya, sosok itu tidak lain adalah Yelan. Di antara tubuh yang berputar-putar di udara, Yelan menendang dengan kaki berturut-turut, selusin kaki, semuanya menendang kepala jiwa mayat King Kong. Akhirnya, Yelan pertama-tama menendang jenazah-jenazah King Kong, kemudian tubuh itu memutar bundaran, berbalik dan mengayuh, dan menghantam keras jenazah-jenazah King Kong. Dengan suara renyah, jenazah mayat Vajra menutupi lehernya dengan rasa sakit, mundur beberapa langkah, dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat jiwa mayat King Kong, yang masih berkedut keras tetapi tampaknya segera meninggal, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Serangkaian kaki Yelan terlalu centil dan cik. Chu Xingyun paling tertarik mengenakan sepasang sepatu tempur indah di atas kaki Yelan. Melihat dari dekat, permukaan sepatu tempur ditutupi dengan pola yang luar biasa dan memancarkan cahaya hijau terang. Sekilas, Anda tahu bahwa itu tidak biasa. Melihat Chu Xingyun menatap sepatu botnya, Yelan tersenyum bangga, bagaimana, sepatu bot ini indah. Mengangguk dengan penuh semangat, Chu Xingyun dengan penuh rasa ingin tahu berkata, apakah sepatu bot Anda kental dengan binatang buas elit? Mengangguk dengan gembira, Yelan berkata, ya, hanya binatang jiwa elit yang bisa mengumpulkan kostum jiwa. Meskipun probabilitasnya sangat rendah, selama Anda bekerja lebih keras, Anda akan selalu mendapatkan kesempatan. Setelah mendengarkan Yelan, Chu Xingyun mengangguk, tetapi segera, Chu Xingyun merasa ada yang salah. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, tidakkah kamu mengatakan, binatang jiwa elit, bukankah mereka mengembun dari kostum jiwa? Begitu kata-kata Chu Xingyun diucapkan, sebuah suara pahit terdengar ke samping, siluet, kamu bermimpi, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa binatang jiwa elit menjual besar-besaran? Mendengar kata-kata Zhao Xuan, Chu Xingyun segera mengerutkan keningnya. Meskipun sosok tanah liat masih memiliki sifat yang mengerikan, orang ini telah berulang kali memprovokasi itu. Memang benar bahwa ketika Chu Xingyun adalah kesemek lembut yang baik, apakah Anda ingin mencubit sebanyak yang Anda inginkan? Ketika Chu Xingyun hendak menyerang, Yelan mengerutkan kening, dan berkata kepada Zhao Xuan, ini temanku, tolong hormati dia, kalau tidak. Begitu Yelan menjadi serius, Zhao Xuan langsung melunak. Jelas, dia benar-benar menyukai Yelan, dan karena dia sangat menyukainya, dia menunjukkan permusuhan kepada Chu Xingyun. Setelah memelototi Zhao Xuan dengan keras, Yelan menoleh dan menunjuk ke Chu Xingyun, setelah Soul Beast Elite dipenggal, ada kemungkinan tertentu bahwa kostum jiwa akan mengembun, tetapi kemungkinannya sangat rendah, sekitar 1%. 1%. Melihat Yelan tertegun, Chu Xingyun meragukan telinganya. Anda tahu, di masa lalu, Chu Xingyun membunuh total 16 elit jiwa tulang elit, dan memperoleh 16 potong seragam pertempuran tulang. Kemungkinan kohesi adalah 100%. Sambil berpikir, Chu Xingyun dengan keras mengingat sesuatu. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah menarik total 17 pasukan dunia dan memperoleh 16 tulang roh. Adapun pengecualian ke-17, sebenarnya ini adalah pertama kalinya untuk menarik kekuatan dunia, tetapi kambing tulang dipenggal. Chu Xingyun ingat dengan sangat jelas bahwa setelah kambing kerangka dipenggal, 2 tulang roh terkondensasi. Mungkinkah dikatakan bahwa, begitu kekuatan dunia dari dunia mayat hidup dinyalakan, akankah ia mengumpulkan kostum jiwa? Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, ya, saya ingin bertanya, apakah mungkin bagi makhluk jiwa biasa untuk menyingkat kostum jiwa mereka? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Yelan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin.
Hanya binatang buas elit yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk mengembun kostum jiwa. Binatang buas biasa hanya dapat menyingkat tulang roh. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, bagaimana Anda menggunakan pakaian jiwa ini? Bisakah itu dikenakan langsung di kaki Anda?" Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan Zhao Xuan tidak tahan, berbisik, "Tanyakan begitu banyak yang harus dilakukan, sama seperti sampah Anda, apakah Anda masih bermimpi mengembunkan jiwa?" Kata-kata Zhao Xuan baru saja jatuh, dan beberapa rekannya tertawa di seluruh ruangan, yaitu, begitu kamu bertemu dengan elit binatang buas, takut tidak terbunuh di tempat, dan hayalan jiwa, itu benar-benar konyol dan naif." Menatap dingin pada Zhao Xuan selama beberapa saat, Ye Lan juga tahu bahwa Zhao Xuan pasti cemburu, tapi, ini benar-benar kasar kepada teman-temannya dan membuatnya terlambat untuk datang ke Taiwan. Meraih lengan Chu Xingyun, Ye Lan berkata, "Ayo, kamu ikut aku, ayo pergi ke sana dan katakan." Di antara kata-kata itu, Ye Lan mengabaikan wajah muram Zhao Xuan yang hampir meneteskan air, dan menyeret Chu Xingyun ke arah hutan di sebelahnya. Ye Lan tidak peduli, dan Chu Xingyun tidak peduli lagi. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan pernah peduli dengan Zhao Xuan. Apakah kamu marah lalu dia marah, bahkan jika dia marah itu tidak ada hubungannya dengan dia Chu Xingyun. Alasan untuk ini bukan seberapa buruk Chu Xingyun, tapi Chu Xingyun dapat melihat bahwa Ye Lan tidak merasakan apa-apa tentang Zhao Xuan sama sekali. Tetapi ketika dia merasa sedikit, dia tidak akan begitu bodoh. Di depan Zhao Xuan, dia sangat akrab dengan Chu Xingyun, mengatakan bahwa jika Anda menarik lengan, dan jika Anda mengebor hutan, Anda mengebor hutan itu. Sebenarnya, alasan mengapa Ye Lan menarik Chu Xingyun untuk mengebor hutan kecil adalah untuk memberitahu Zhao Xuan bahwa dia miliknya. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, siapapun yang menimpanya, Zhao Xuan tidak bertanggung jawab. Memasuki hutan sepanjang jalan, Ye Lan melepaskan lengan Chu Xingyun untuk pertama kalinya dan berkata dengan malu-malu, "Maaf, Anda juga harus melihat Zhao Xuan." Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Tidak perlu dijelaskan, saya mengerti." Dengan senyum senang, Ye Lan berkata, "Sebenarnya, saya tidak ada hubungannya dengan dia, kecuali bahwa keluarga Zhao sangat kuat di planet kita, dan Zhao Xuan selalu menganggap saya sebagai yang terlarang." Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Agar adil, Zhao Xuan masih sangat baik untukmu. Bukankah satu-satunya pakaian jiwa dari tim yang dikenakan padamu?" Melihat sepatu bot di kakinya, Ye Lan tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga tahu bahwa dia baik padaku, jika dia bisa memaksaku dengan bantuan keluarganya." Setelah jeda, Ye Lan menatap Chu Xingyun dan berkata, "Tapi secara emosional, sangat sulit untuk mengatakan, jika orang salah, mereka tidak akan merasa seperti itu." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Perasaanmu, aku bisa mengerti. Kamu sekarang mencoba untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanmu melalui medan perang Taiko untuk menyingkirkan belenggu keluarga Zhao, kan?" Melihat Chu Xingyun dengan terkejut, Ye Lan mengangguk dan berkata, "Ya. Apakah aku begitu jelas?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, sangat jelas. Jika tidak terlalu tidak aman, maka Zhao Xuan adalah generasi kaisar, dan bukan anjing gila, jadi mungkin tidak ada kultivasi." Xingyun terdiam, dan kemudian berkata, "Oh, kamu belum menjawab pertanyaanku, bagaimana jas jiwa ini bekerja? Jika kamu memakainya langsung di tubuhmu, sepertinya tidak berguna." Dengan tersenyum, Ye Lan berkata, "Sebenarnya, itu sangat sederhana. Selama darah menetes ke pakaian jiwa dapat diintegrasikan ke dalam tubuh dan dilengkapi pada tubuh jiwa perang." Mendengar kata-kata Ye Lan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun dan berkata dengan tidak percaya, "Apa maksudmu? Apakah pakaian jiwa ini sebenarnya diperlengkapi untuk jiwa perang?" Mengangguk kepalanya, Ye Lan berkata, "Ya. Jiwa pakaian, seperti namanya, adalah kental keluar dari binatang jiwa, dilengkapi dengan pakaian pertempuran di atas jiwa perang." Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, Tidakkah kamu memakai sepatu bot ini di kakimu?" Dengan senyum di bibirnya, Ye Lan berkata, "Sebenarnya, pakaian jiwa ini bukan benda padat tetapi tubuh energi yang dipadatkan, jadi, sementara dilengkapi dengan jiwa perang, secara alami ia akan muncul di permukaan tubuh." Setelah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Ye Lan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Singkatnya, ini tidak jelas. Setelah kamu memiliki jas itu, cobalah sendiri dan kamu akan mengerti segalanya." Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun membuka visi batinnya dan melihat ruang dimensi. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, pedang pertarungan batu giok tulang, baju tempur batu giok tulang, helm tulang giok, dan legging giok tulang muncul di depannya. Melihat 4 kostum lembab seperti batu giok putih, Ye Lan tiba-tiba menjerit. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Ye Lan berkata, "Astaga! Di mana Anda mendapatkannya? Mengapa begitu cepat Anda memiliki 4 pakaian jiwa?" Membuka mulutnya, Chu Xingyun ingin memberitahu Ye Lan bahwa keempat pakaian pertempuran ini hanyalah tambahannya. Faktanya, sampai sekarang, Chu Xingyun telah mengumpulkan seluruh set kostum jiwa batu giok tulang.
Menurut bagian perlindungan yang berbeda, pakaian jiwa dibagi menjadi 9 bagian, yaitu pedang, helm, baju besi, pelindung lengan, pelindung pergelangan tangan, pelindung pinggang, pelindung kaki, dan sepatu bot. Setelah mengumpulkan 9 pakaian jiwa, mereka dapat digabungkan menjadi satu set lengkap pakaian jiwa. Adapun nama kostum Gu Yuhun itu sebenarnya Chu Xingyun sendiri. Set jiwa ini terbuat dari tulang putih seperti batu giok putih, teksturnya adalah tulang, tetapi bentuknya seperti batu giok, jadi Chu Xingyun diberi nama setelah tulang giok. Mulai sekarang, Chu Xingyun sudah tahu alasannya. Alasan mengapa dia membunuh binatang jiwa elit harus mengumpulkan kostum jiwa, saya khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan dunianya. Dari saat ia tiba di medan perang Taiko, sampai sekarang, Chu Xingyun telah menarik kekuatan dunia 17 kali, 16 diantaranya memadatkan kostum jiwa. Satu-satunya pengecualian adalah karena lawan Chu Xingyun hanya kambing kerangka, yang hanya bisa mengumpulkan tulang roh, tetapi bukan kostum jiwa. Namun, bagaimana Chu Xingyun bisa mengatakan rahasia seperti itu dengan santai? Membuka mulutnya, Chu Xingyun berkata, tidak peduli bagaimana aku mendapatkannya, singkatnya, 4 pakaian jiwa ini akan diberikan kepadamu. Apa? Berikan itu padaku. Melihat Chu Xingyun tertegun, mata Yelan melebar seketika, dan dia menatap Chu Xingyun dengan ragu, apakah kamu tahu betapa berharganya keempat jiwa ini, terutama pedang jiwa tulang ini? Ini sangat jarang. Menghadapi pertanyaan Yelan, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, apakah itu berharga? Mungkin, tapi bagiku, tidak peduli betapa berharganya harta itu tidak seberharga hidupku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian tersenyum pahit, alasan mengapa aku menyelamatkanmu hanya dalam hati nuraniku sendiri, jadi kamu tidak perlu seperti ini. Dalam hati nurani Anda sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Yelan, Chu Xingyun tersenyum lembut dan berkata dengan datar, dengan hati nurani ini, kostum jiwa ini akan diberikan kepada Anda lebih banyak lagi. Hexing memandang Chu Xingyun dengan ragu-ragu. Ketika Yelan akan terus menolak, Chu Xingyun memotongnya dengan lambaian tangannya dan berkata, oke, kamu menyelamatkan hidupku. Aku belum sopan padamu. Itu hanya sepotong jiwa, jangan terlihat terlalu berat. Dengan ragu-ragu menatap Chu Xingyun, dan kemudian melihat pakaian 4 jiwa. Jelas, Yelan sangat menginginkannya. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, Yelan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih menyimpannya untuk penggunaanmu sendiri, kamu lemah sekarang. Menghadapi Yelan yang baik hati, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, kita belum dalam waktu singkat. Jika kamu tidak keluar lagi, bahwa Zhao Xuan harus bergegas masuk. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya pada Yelan, oke, aku tahu apa yang harus aku ketahui. Terus berlatih, aku tidak akan mengganggu kamu. Melihat Chu Xingyun ingin pergi, Yelan buru-buru menghentikannya dan tersenyum pahit, oke, saya menerima hadiah Anda tidak harus terburu-buru, saya tidak akan memakan orang. Di sela-sela pidato, Yelan menyapu keempat jiwa dengan sapuan tangan kanannya, dan kemudian memandang ke arah Chu Xingyun, ya, kamu masih baimang jiwa, bagaimana bisa kamu datang ke sini langsung? Melihat Yelan dengan ragu, Chu Xingyun berkata, kenapa tidak bisakah aku datang ke sini? Mengangguk dengan datar, Yelan berkata, ini bukan hanya wilayah dari jiwa jenazah mayat, tetapi juga tempat berkumpulnya jiwa jenazah-jenazah, jenazah-jenazah bintang 9, dan jenazah-jenazah. Kemarilah. Mendengar kata-kata Yelan, Chu Xingyun hanya bisa terpana, apa? Apakah makhluk buas ini masih memiliki bintang? Mengangguk-angguk kepalanya, Yelan berkata, tentu saja itu terbagi, katakanlah tidak ada yang lain. Mari kita ambil contoh binatang jiwa tulang. Kambing tulang adalah binatang jiwa tulang bintang. Itu adalah keberadaan yang paling lemah di dalam jiwa-jiwa tulang. Selain kambing kerangka, ada kuda-kuda kerangka, kuda perang kerangka dan makhluk kerangka lainnya, di antara mereka kuda-kuda kerangka adalah binatang jiwa tulang bintang 3, dan perang tulang kerangka adalah binatang jiwa tulang bintang 6. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, aku mengerti, semakin tinggi posisi bintang, semakin kuat kekuatan binatang jiwa tulang, apakah itu benar? Mengangguk-angguk, Yelan berkata, bukan saja kekuatannya kuat, tetapi setelah bis Sol bintang tinggi dipenggal, semakin banyak kekuatan jiwa yang disediakan, pada dasarnya menggandakan setiap bintang. Gandakan. Melihat Yelan tertegun, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, kekuatan jiwa yang diperoleh dengan mengalahkan binatang tulang bintang 9 setara dengan mengalahkan 10 kambing tulang. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Yelan berkata, ya, itu saja. Setelah berpikir sebentar, Yelan berkata, faktanya, yang disebut putih, hijau, biru dan merah ini semua virtual, pada kenyataannya, cara paling sederhana adalah menghitung sesuai dengan posisi bintang. Berdasarkan tingkat rendah jiwa bintang 1 tulang dan kambing kerangka, setiap kali bintang dinaikkan, kekuatan jiwa yang diperoleh berlipat ganda. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun bertanya, bagaimana jika itu adalah bintang hijau? Bagaimana ini bisa dikonversi? Setelah berpikir sebentar, Yelan berkata, setelah 9 bintang dari rumah mewah putih, berikutnya adalah jiwa rumah mewah. Pada saat ini setara dengan 10 bintang.
Jika Anda terus meningkat, 1 bintang rumah mewah sama dengan 11 bintang. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, jadi, yang disebut jiwa perang 9 warna 9 bintang sebenarnya adalah 99 jiwa perang bintang. Dengan lembut menjentikkan jarinya, Yelan berkata, ya itu faktanya. Setelah jeda, Yelan berkata, di medan perang Taiko, Anda dapat memangkas binatang jiwa berpotongan tinggi untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, tetapi Anda tidak bisa bergantung pada penyembelihan hewan jiwa tingkat rendah untuk mendapatkan kekuatan jiwa dengan cepat. Mengangguk dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, saya telah menemukan apa yang Anda katakan. Setelah tiba di 9 bintang Baimang, tidak peduli berapa banyak binatang jiwa tulang terbunuh, tidak akan ada keuntungan. Apa? Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Yelan melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa ada 9 bintang putih di sekitar tubuh Chu Xingyun. Melihat tercengang pada Chu Xingyun, Yelan berkata, jangan bilang, dalam sebulan terakhir Anda tidak hanya memadatkan jiwa perang, tetapi juga mengangkatnya ke 9 bintang Baimang. Setelah melihat 9 bintang di sekitar tubuh, Chu Xingyun merentangkan tangannya dan berkata, saya menyangkal bahwa tampaknya tidak berguna, setelah semua cahaya bintang ini sepertinya tidak dapat disembunyikan. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Yelan menghela nafas, lalu Zhao Xuan menegurmu sedikit demi sedikit, sia-sia sedikit demi sedikit, sebaliknya, dia benar-benar konyol. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, tidak masalah lagi. Aku selalu murah hati, katakanlah, gigitan anjing, orang tidak bisa menggigit kembali. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Yelan berkata, saya tahu bahwa Anda sangat optimis, hanya tidak ingin menyulitkan saya, terima kasih. Membuka mulutnya, Chu Xingyun hendak berbicara, tetapi tiba-tiba mendengar suara yang halus. Mengepalkan tangan Yelan tanpa daya, Chu Xingyun berbalik, diam-diam tenggelam ke dalam hutan, dan tiba-tiba menghilang. Menonton Chu Xingyun pergi, Yelan menatap kosong ke arah kepergian Chu Xingyun, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Yelan akhirnya berkata, oke, jangan bersembunyi, aku sudah tahu kamu ada di sini. Bersamaan dengan kata-kata Yelan, Zhao Xuan keluar dengan senyum di wajahnya. Menggosok tangannya, Zhao Xuan berkata ini. Lan Lan, apa yang kamu lakukan berdiri di sini sendirian, apakah kamu sengaja mengganggu saya? Menggerakkan matanya dengan marah, Yelan berkata, aku ingin diam, tidak bisakah aku berdiri sendiri untuk sementara waktu? Hehe tersenyum, Zhao Xuan mengangguk, selama Anda mengabaikan penakut itu sebagai tikus, tidak ada yang tidak berguna, wajah putih kecil, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Pengecut, tidak berguna, bodoh. Mendengar serangkaian kata sifat oleh Zhao Xuan, Yelan tersenyum samar, dan setelah melihat secara mendalam pada Zhao Xuan, dia berbalik dan berjalan keluar. Dengan kekuatannya sendiri, ia memadatkan jiwa perang dalam waktu 1 bulan, dan membangkitkan semangat perang ke 9 bintang Baimang, dan Chu Xingyun, yang juga memiliki 4 pakaian jiwa, tidak terhitung jumlahnya, lalu apa itu Zhao Xuan-nya? Mengatakan takut-takut sebagai tikus, Chu Xingyun bepergian sendirian, dan berani menjelajah ke dalam jiwa jenazah-jenazah bintang 9, jenazah-jenazah sarang Raja Kong, tanyakan. Apakah dia berani Zhao Xuan? Adapun orang bodoh Chu Xingyun, ini benar-benar mustahil untuk dikatakan. Apakah Chu Xingyun disebut bodoh? Itu disebut penyanyang dan benar. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, berbicara dengan Zhao Xuan, saya merasa agak seperti Niu bermain piano. Zhao Xuan tidak pernah bisa memahaminya. Belum lagi bagaimana Yelan dan Zhao Xuan terjerat. Di sisi lain, Chu Xingyun terbang jauh-jauh dan menemukan gua terpencil. Memasuki gua, Chu Xingyun menanam lingkaran sihir tersembunyi di pintu masuk gua, dan kemudian memblokir pintu masuk dengan batu besar. Setelah menentukan keamanan, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan mengeluarkan 1 set jas giok tulang. Meskipun gua itu remang-remang, tetapi saat seluruh setelan batu giok tulang dikeluarkan, dalam sekejap, seluruh gua diselimuti cahaya putih. Pedang giok tulang, helm giok tulang, armor giok tulang, pelindung lengan giok tulang, pelindung pergelangan tangan giok tulang, sarung tangan giok tulang, pelindung pinggang giok tulang, legging giok tulang, sepatu tempur tulang giok. Dalam sebulan terakhir, Chu Xingyun bahkan mengisi seluruh set jas giok tulang. Awalnya, saya ingin memberi Yelan pakaian jiwa lagi, tapi untuk memastikan efisiensi, Chu Xingyun harus meninggalkan seragam tempur yang cukup untuk mempersenjatai diri. 16 potong pakaian, selain 1 set pakaian lengkap, ada 7 lagi. Selain 4 potong yang diberikan kepada Yelan, di antara 3 potong yang tersisa, salah satunya adalah sepatu bot. Yelan sudah memilikinya, dan itu juga sepatu bot hijau. Adapun 2 lainnya, mereka adalah 2 pedang, jadi itu berlebihan untuk memberi mereka lagi. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun pertama-tama mengambil pedang batu giok tulang, lalu menggigit jari telunjuknya, dan menjatuhkan setetes darah ke pedang Dewa Pedang. Zizi, dalam suara kecil, darah merah terang dengan cepat diserap oleh pedang perang. Pada saat yang sama, kekuatan aneh mengikuti pedang perang dan dituangkan ke tubuh Chu Xingyun.
Membuka pandangan batinnya, Chu Xingyun menatap jiwa perang, dan apa yang dia lihat adalah bahwa cahaya dan bayangan hantu sedikit melonjak di tangan kanan jiwa perang, dan sepertinya itu memadatkan sesuatu. Zeng! Akhirnya, dengan dentang keras, pedang giok tulang putih terang muncul di tangan kanan jiwa perang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun dengan kasar membuka matanya dan melihat ke arah tangan kanannya. Seperti yang Anda lihat, pedang pertarungan tulang giok cerah dan berwarna-warni, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya putih suci. Ada lapisan cairan putih samar-samar mengalir di sekitar tubuh pisau. Melihat pedang perang di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba. Jelas pakaian jiwa ini harus dibimbing oleh darah esensi, dirantai ke jiwa perang, dan hanya dengan begitu kekuatan sejati pakaian jiwa dapat dirangsang oleh kekuatan jiwa perang. Namun, bisakah satu orang hanya memperlengkapi satu prajurit jiwa? Bagaimana jika Anda melengkapi dua sekaligus? Dalam keraguan, Chu Xingyun memegang pedang giok tulang dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya mengulurkan tangan, memegang pedang giok tulang lainnya. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menggigit lidahnya dan menyemburkan darah ke pedang giok tulang di tangan kirinya. Dalam sedikit suara, pedang giok tulang di tangan kirinya dengan cepat menyerap darah Chu Xingyun. Memperluas visi batinnya, Chu Xingyun menatap jiwa perang di laut lagi. Seperti yang Anda lihat, pedang batu giok tulang di tangan Warsaw runtuh seketika, dan berubah menjadi langit cahaya neon, tapi segera, pedang lain terkondensasi di tangan Warsaw. Membuka matanya dalam kekecewaan, Chu Xingyun tahu bahwa tidak peduli berapa banyak jiwa yang dilengkapi dengan senjata, jiwa perang hanya bisa dilengkapi dengan paling banyak. Jika Anda mencoba untuk rantai yang kedua, maka yang pertama akan dilepaskan. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tanpa sadar melihat pedang di tangan kirinya. Sekilas, Chu Xingyun tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dari pandangan sekilas, ada cahaya redup yang melintas di atas pedang perang giok kuno. Meskipun tampaknya juga ambilight, jelas bahwa tidak ada gelombang air seperti cahaya di permukaan pedang perang. Tiba-tiba, Chu Xingyun mengangkat dua pisau perang dan membandingkannya dengan hati-hati. Dari segi bentuk dan ukuran, kedua pisau tempur itu persis sama, seperti yang dituangkan dari cetakan yang sama. Namun, setelah perbandingan yang cermat, Chu Xingyun masih sangat mudah, dan ia menemukan perbedaan antara kedua pedang. Di tangan kanan, ada total 9 pola bintang pada pedang dengan film cahaya gelombang air. Di tangan kiri, hanya ada 4 pola bintang pada pedang tanpa lapisan tipis gelombang air. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengeluarkan sepotong emas 1 meter persegi dari ruang dimensi. Lama bernafas, Chu Xingyun melambaikan pedangnya dan menebas nuget emas. Dalam suara renyah, pedang batu giok tulang segera terbelah menjadi nuget emas, langsung membelah nuget emas sebanyak sepertiga. Saya melihat pedang giok tulang di tangan saya dengan kekaguman. Pemotongan besi yang disebut itu seperti lumpur, tapi hanya itu, Anda tahu. Chu Xingyun tidak mengerahkan kekuatannya sekarang. Tidak berani lalai, Chu Xingyun mengangkat pedang 4 butir, tetapi sebaliknya merantai pedang 9 butir ke jiwa perang lagi. Mengambil darah esensi sebagai panduan, rantai jiwa didirikan kembali, dan saat berikutnya, aliran film cahaya muncul lagi pada pedang 9 garis. Melihat film bercahaya, yang seperti gelombang air, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam dikagumi. Namun, penampilan cahaya tidak berguna, sebagai senjata ketajaman adalah yang pertama. Mengangkat pedang pertempuran 9 menenun dengan lembut, menghadap nuget emas di depannya, Chu Xingyun memotongnya dengan mudah. Cahaya beredar, dan dengan suara lembut, pedang 9 senjata Chu Xingyun segera memotong nuget emas yang 1 meter persegi. Selama seluruh proses, Chu Xingyun tidak merasakan perlawanan sama sekali. Tiba-tiba mendorong nuget emas di depannya, saat berikutnya, nuget emas pecah dengan rapi dari tengah. Melihat permukaan potongan yang halus dan kemudian pada Jiwen Warblade di tangannya, wajah Chu Xingyun sangat sulit dipercaya. Apakah itu sangat tajam? Ketidakpercayaan, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan pedang asmara saling bersilangan, membelah puluhan pedang secara berturut-turut. Di antara suara, nuget emas seperti tahu, dipotong oleh pedang batu giok, dan nuget emas dipotong seperti tahu. Selama seluruh proses, Chu Xingyun benar-benar tidak bisa merasakan banyak perlawanan. Di bawah ketidakpercayaan, Chu Xingyun meraih sepotong emas seukuran kepala dengan tangan kanannya. Pisau di tangan kanannya terbang seperti lalat. Di antara ayunan konstan, irisan ketat seperti irisan mie terbang secara seri. The Nine Star Chopper sangat tajam. Melihat pedang giok tulang di tangannya, Chu Xingyun tahu bahwa pedang ini harus berada di antara 11 jas jiwa tulang, dan tingkat atas ada. Jika lebih kuat dari ini, itu harusnya pakaian jiwa hijau. Bersemangat, Chu Xingyun buru-buru melihat bagian-bagian utama lainnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa bagian yang dipasang 9 berbentuk jiwa. Sangat disayangkan bahwa setelah mencari melalui itu, tidak ada satupun dari 9 kostum jiwa dari 15 kostum jiwa. Namun, saya tidak tahu apakah keberuntungan Chu Xingyun baik, atau semua orang begitu. Di antara selusin pakaian jiwa, yang terendah memiliki 3 garis.
Apa yang membuat Chu Xingyun paling senang adalah dia bisa mengumpulkan seluruh set 6 jas jiwa tulang gandum. Di waktu berikutnya, darah Chu Xingyun mengorbankan satu set lengkap setulang jiwa, dan merantai semua bagian setel pada jiwa perang. Dari pandangan sekilas, jiwa perang agung yang asli muncul dengan satu set jernih, memancarkan cahaya bintang kecil Ambilight, seperti baju perang yang terbuat dari batu giok putih. Yang paling menarik, tetapi juga milik pedang 9 butir. Cahaya beredar di atas pedang, riak putih, terus-menerus berputar di atas pedang. Setelah menyingkirkan 3 set bagian yang tersisa, Chu Xingyun mengangguk puas dan merasakan kekuatan seluruh tubuhnya. Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Mulai sekarang, Chu Xingyun tidak dapat secara akurat menilai seberapa besar kekuatannya telah meningkat, tetapi yang pasti adalah bahwa setidaknya ia memiliki lebih dari 2 kali lipat. Anda cenderung mengatakan bahwa jika Zhao Xuan sekarang dihadapkan dengan, bahkan jika dia memiliki kekuatan 4 bintang rumah hijau, dia benar-benar berkelahi, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan dunia, Chu Xingyun yakin untuk memotongnya di bawah pedang. Xin Shou melambaikan pedang 9 butir di tangannya, dan Chu Xingyun menendang batu di pintu masuk gua, berjalan keluar dari gua. Setelah mengenali arah sedikit, Chu Xingyun berbalik dan bergegas ke arah hutan gas beracun lagi. Meskipun itu masuk akal, Chu Xingyun pertama-tama harus memilih kesemek yang lembut dan mencubit untuk menemukan pisau pengorbanan makhluk buas jiwa di bawah Samsung. Namun, hanya sedikit perhitungan, Chu Xingyun tahu bahwa efisiensi seperti itu terlalu rendah. Jika Anda ingin meningkatkan dengan kecepatan tercepat, Anda harus melewati tantangan. Membunuh binatang jiwa mayat bintang 9, kekuatan jiwa yang diperoleh setara dengan memotong 9 hewan jiwa mayat bintang 9. Dan untuk alasan itu, Chu Xingyun akrab dengan keluarga kera besar dan memahami karakteristik keluarga kera besar. Sebagai ganti hewan buas jiwa lainnya, saya khawatir saya masih harus menjelajahinya lagi, yang membutuhkan waktu lebih lama. Akhirnya, dan yang paling penting, begitu Anda mencapai Samsung Core Soul Beast, itu harus menjadi target yang disukai semua seniman bela diri. Bahayanya rendah, dan panennya stabil. Jika Anda tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru untuk meningkat, Anda dapat membunuh semua binatang buas Samsung ke rumah mewah bintang 9. Bahkan, ketika Chu Xingyun berada di ranah jiwa pejuang Baimang, ia hanya mengandalkan pembantaian kambing kerangka bintang 1 menjadi 9 bintang. Berjalan sepanjang jalan, segera, Chu Xingyun kembali ke hutan gas beracun lagi. Hutan gas beracun adalah daerah yang paling berbahaya, belum lagi binatang buas jenazah berbintang 9 terkuat yang berkumpul di dalamnya. Jika Anda hanya bernapas, sebenarnya tidak ada masalah. Selama Anda mengambil jedudan dan memakai masker gas, masalahnya tidak terlalu besar. Namun, begitu terluka dalam pertempuran, gas racun akan mengikuti darah dan bergabung ke dalam tubuh. Pada saat itu, saya takut itu akan sulit untuk ditangani. Jika seseorang tidak baik, itu akan diracuni dan dibunuh. Namun, Chu Xingyun tidak peduli tentang ini. Prasasti kuno beracun ada di sana. Setiap gas beracun tidak dapat mencapai tubuhnya. Bahkan jika dia terluka, gas beracun tidak bisa mengalir dari lukanya. Jangan katakan 10.000, bahkan jika gas beracun memasuki tubuh, monumen kuno beracun ada di sana, tidak ada masalah, dan itu akan ditelan segera untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Semua jalan ke hutan gas beracun, tindakan Chu Xingyun tidak peduli. Dilengkapi dengan set lengkap pakaian tulang dan jiwa, Chu Xingyun penuh kekuatan, dan dia melompat seperti tulang rusuk dengan sayap di antara lompatan vertikal. Hal yang paling menyusahkan tentang jiwa mayat King Kong adalah bahwa mereka tangkas dan dapat terus meminjam pada pohon-pohon kuno, yang dapat dikatakan datang dan pergi. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun yakin, kelincahannya lebih cepat, dan lebih gesit daripada yang dimiliki Raja Roh Kong. Akhirnya, di antara lompatan vertikal, Chu Xingyun akhirnya ditemukan oleh jiwa mayat King Kong. Dalam raungan marah, seekor kera raksasa dengan ketinggian lebih dari 3 meter dan sosok yang sangat kekar berteriak pada Chu Xingyun. Melihat jiwa mayat King Kong mencengkeram cabang-cabang dan tanaman merambat dengan kedua tangan, melompat jauh-jauh, Chu Xingyun tidak malu-malu, dan pedang 9 butir di tangannya berani menyambutnya. Dentang. Pertama, serangkaian 2 pisau dipotong pada tulang-tulang jiwa mayat King Kong. Lalu, setelah melewati, Chu Xingyun mendarat di batang pohon satu langkah pada satu waktu, di bawah kekuatan kakinya, tubuhnya berguling kembali, pedangnya di tangannya, 2 pedang, memotong ke pinggang mayat-mayat King Kong aktif. Awalnya, dalam pandangan Chu Xingyun, di bawah 2 baris ini, jiwa mayat ini King Kong harus dipotong dengan 2 pisau, mati dan di tempat. Namun, Chu Xingyun berharap bahwa dengan pedang perang 9 pola yang tajam, Chu Xingyun pergi sekuat tenaga dan memotong 2 pisau berturut-turut dalam posisi yang sama, hanya untuk dapat memotong kulit mayat jenazah King Kong. Dalam ketakutan, di udara, jiwa mayat King Kong menendang kembali dengan tendangan. Dalam suara kusam, di bawah kaki jiwa Raja Kong, kekuatan kasar yang tak terlukiskan langsung membungkuk di atas tubuh Chu Xingyun. Dalam deru keras, tubuh Chu Xingyun dikeluarkan dalam sekejap, dan setelah mematahkan 3 pohon kuno berturut-turut, ini tergantung pada cabang yang tebal.
Awalnya, di bawah pukulan yang parah Chu Xingyun harus terluka serius bahkan jika dia tidak mati. Tapi yang mengejutkan, di bawah perlindungan Bone Soul Suit Chu Xingyun hanya merasakan getaran keras. Baik kaki dari jenazah jiwa King Kong, maupun kerusakan terus-menerus dari 3 pohon kuno di belakang, menyebabkan banyak kerusakan pada Chu Xingyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.